Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Senja, sedikit mendung tapi seger. Kalau kita lihat di almanak dinding rumah kita, besok itu tanggal merah. Ternyata itu hari kenaikan Isa Al-Masih. Cerita tentang kenaikan Isa Al-Masih dalam perspektif keimanan Kristen itu adalah kenaikan Isa ke surga untuk mempersiapkan tempat, nanti jelang kiamat turun lagi menjemput orang-orang yang beriman itu untuk naik ke surga. Begitu bangunan teologisnya. Aku tidak akan membicarakan secara alkitabiah, meskipun dari sisi alkitabiah cerita Yesus naik ke surga itu cukup berat untuk bisa dibenarkan, namun tidak juga kalah beratnya apabila kisah itu kita lihat dari sudut pandang historis. Apakah secara historis cerita tentang Yesus naik ke surga itu bisa dibenarkan? Sekilas saja aku akan bahas, karena nanti detailnya bisa kalian saksikan ketika aku melanjutkan apa yang telah aku bahas 10 seri penuh dalam perspektif dongeng Islam, yaitu Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Nanti dalam topik Kristen, insya Allah aku kasih judul Yesus tidak akan turun lagi. Di sana nanti akan kita bahas secara detail. Untuk kali ini kita bahas secara sekilas saja. Oke, begini. Setiap kali aku tanyakan kepada teman-teman Kristen, apakah benar Yesus itu naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya? Jawab mereka mesti benar, Pak. Bagaimana cara menerima kebenaran itu sebagai sebuah berita yang bisa dipertanggungjawabkan? Mereka jawab, ada saksinya, Pak. Saksinya bukan hanya para murid, tapi ada 500 orang lebih yang menyaksikan bahwa Yesus itu terangkat naik ke atas surga. Lalu aku bertanya, Anda bisa analisa, dan kita bisa analisa bareng-bareng, bahwa Yesus ini adalah target operation yang harus dibikin mati oleh Romawi, oleh Yahudi, di mana mereka berdua berkolaborasi dan telah melaksanakan eksekusi salib atas diri Yesus. Tiba-tiba Yesus bangkit. 40 hari dia keliling kemana-mana, artinya dia tidak nyumput, tidak bersembunyi. Dia keliling kemana-mana dan disaksikan oleh 500 orang lebih. Pertanyaannya, kenapa informasi bahwa Yesus itu ternyata tidak mati di salib, ternyata masih ada, itu tidak bocor ke telik sandi Romawi dan Yahudi? Kenapa? Kenapa? Bisakah kita mengunci 500 mulut lebih supaya informasi itu tidak bocor? Seharusnya kan informasi itu bocor dan Yahudi kembali bersama Romawi kerjasama untuk menangkap Yesus dan disalib lagi. Logikanya begitu. Jadi dengan adanya 500 saksi yang kalian ajukan itu justru bermasalah secara historis, dan itu berat untuk bisa diterima sebagai sebuah informasi berita yang benar. Kan logis saja. Orang yang sudah ditarget harus mati, tiba-tiba masih hidup,
Dan itu 40 hari dan disaksikan orang banyak. Logikanya di mana? Oke? Itu dulu. Pikirkanlah. Aku nggak akan menarik kesimpulan lebih jauh, nanti aja kalau aku sudah bahas secara runut. Sementara itu kalian pikirkan, bisakah informasi itu diterima sebagai sebuah kebenaran secara historis? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.